Nah, ketika kita merasakan adanya kita, maka kita tidak akan mampu melihat adanya Allah. Nah, belajarlah dari mati tadi, mengenal Allah lewat mati. Matikan dirimu sebelum mati itu datang. Artinya apa? Yang dimatikan itu bukan nyawa kita. Jangan pulang, nanti pulang dari mana kita sembelih pulang. Kata Buya, katanya dimatikan dulu katanya. Artinya keakuan kita itu kita matikan. Keakuan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu ya untuk memahami itu supaya kita bisa kembali kepada Allah. Nah, maka kembali kepada apa yang disebutkan tadi, menyebut nama Allah terlebih dahulu, namanya disebut-sebut dulu. Tapi yang namanya ada nama mesti terkait dengan wujud. Ini apa? Meja. Kalau ada nama meja, mesti ada mejanya. Kalau nggak ada mejanya, kita sebut meja, bohong kita. Misalnya, ini awang-awang. Ada meja nggak di sini? Nggak ada. Kenapa? Memang nggak ada. Jadi ada nama mesti terkait dengan wujud. Ini angin bertiup kan? Yang di bawah kipas angin terasa nggak ada angin bertiup kan? Terasa kan? Tapi kelihatan nggak anginnya? Enggak. Tidak bisa melihat angin, tapi bisa merasakan adanya angin. Nah, kira-kira begitu. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi merasakan adanya Allah. Nah, bagaimana kita supaya bisa masuk ke situ, Bapak Ibu? Merasakan adanya Allah. Nah, kita coba naik lagi sedikit ya. Zat Allah bertajalli kepada nur zat. Nur zat bertajalli kepada Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itu siapa itu? Nur zat. Karena berbeda tempat, berbeda wujud, maka berbeda nama. Jadi Nur Muhammad itu adalah nur zat itulah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajli. Saya ciptakan kamu, aku ciptakan alam karena kamu. Nah, kalau nur zat sudah nampak pada Nur Muhammad, maka Nur Muhammad nampak di mana? Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Maka dia nampak pada ruh. Maka ruh itu disebut dengan diri rahasia. Maka kehendak Allah nampak pada ruh. Hayat Allah nampak pada ruh. Lalu hayat Allah yang nampak pada ruh itu nampaknya pada siapa? Pada jasad. Hidup jasad kita. Basar Allah nampak pada ruh. Yang basar yang ditampakkan Allah pada ruh tadi nampak pada jasad, namanya penglihatan kita. Sama Allah nempel atau nampak pada ruh, ruh menampakkan diri kepada pendengaran kita. Nah, disinilah kita coba hilangkan dulu keakuan. Ketika keakuan kita sudah tiada, maka yang ada hanya Allah. Nah, makanya akunya itu Bapak Ibu kita bedakan. Ya, ada 3 pembedaan. Akunya pada tubuh, akunya pada ruh, akunya pada rahasia. Maka nggak salah kalau al-halaq itu ngomong anal haq katanya.
Tapi orang katakan salah. Kenapa? Yang dinilai orang yang kelihatan, yang ngomong itu al-halat. Dia nggak melihat yang lain, enggak. Tapi al-halat tidak pernah ngaku Tuhan, enggak. Kenapa? Karena al-halatnya sudah tidak ada. Jadi di kita ini adanya kita karena kita lihat tubuhnya. Coba hilangkan tubuh. Kan tadi sudah katakan adanya tubuh karena adanya ruh. Adanya ruh karena adanya rahasia. Siapa itu rahasia? Al-insan sirri wa ana sirruhu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini kita perlu pahami lebih jauh lagi. Artinya apa? Alam ini tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri hanya Allah. Qiyamu ta'ala binafsi. Yang qiyamu ta'ala binafsi itu ya Allah. Gitu. Kalau kita enggak. Maka saya katakan tadi, alam tidak berdiri sendiri, tapi dia keterkaitan dengan Allah. Tapi alam bukan Allah, bukan. Kenapa? Karena alam ini adalah bayangan dari wujudnya Allah. Seperti halnya matahari dengan sinarnya matahari. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mengenal Allah lewat mati, artinya coba kita perhatikan orang mati. Karena kita belum pernah mengalami mati, maka kita bertanya sama adiknya mati. Siapa adiknya mati? Tidur. Itu adiknya mati itu. Nanya sama adiknya. Ya kan? Pernah ngalami tidur, Pak? Nah, jam berapa tidur? Jam 10. Belum tidur, Pak, kalau masih tahu jam 10. Orang tidur tuh nggak tahu lagi, Pak. Bapak tidur jam berapa? Jam 10. Belum tidur, masih golek-golek. Kalau sudah tidur, sudah nggak tahu lagi. Coba tanya sama orang tidur itu. Dia lagi ngorok, lagi tidur. Jam berapa sekarang? kita nanya jam, malah katanya. Masya Allah, Pak. Di rekening ada berapa duitnya? Nggak tahu, Pak. Jadi belajarlah sama orang tidur gitu. Gimana caranya supaya ketidaktahuan itu yang kita pelajari. Kita nggak tahu. Makanya carilah tahu sebelum tahu, sesudah tahu, buanglah tahu. Gitu. Cari tahu sebelum tahu, sesudah tahu, buang tahu. Makanya kalau ada nanti yang goreng tahu, makan aja, biar hilang tahunya gitu. Kalau kita masih merasa tahu, tanda belum tahu, Pak. Ya. Jadi masuklah kita ke dalam. Jadi melihat itu, Pak, jangan melihat dari luar ke dalam, Pak. Kalau kita ini kan melihatnya dari luar ke dalam. Mata kita melihat, lalu kita melihat ke dalam. Nah, coba belajar melihat dari dalam keluar. Jangan dari luar ke dalam. Melihatnya mulai dari dalam keluar. Dari dalam ruh kita, ruh kita melihat. Di dalam ruh lagi melihat lagi. Nah itu. Ya. Jadi belajar melihat dari dalam keluar. Kalau melihatnya dari luar ini ke dalam udah biasa itu. Ibarat berkata orang, ya, kalau pisau masuk sarung itu udah biasa, Pak. Nah yang perlu dipahami gimana caranya sarungnya masuk pisau. Opening pula. Kalau bisa masuk sarung itu nggak usah dikaji lah itu, udah biasa itu. Nah yang perlu dikaji itu gimana caranya sarungnya masuk pisau. Paham nggak itu? Mana sarung? Ini sarung nih. Jasad kita ini sarung, Pak. Pisaunya mana? Ruh kita itu. Nah, itu ya. Gimana jasad ini masuk ke dalam itu?
Jangan dibayangkan pisau nyembelih kambing, ada nggak ketemu nanti. Jadi Bapak Ibu ya, belajar tasawuf itu banyak bahasa kiasan semua itu. Ya. Makanya kita membaca manqabah itu harus kita pahami dengan bahasa isyarat. Ya. Jangan kita terfokus dengan bahasa yang zahirnya saja, nggak ketemu enggak. Tapi pahami dengan bahasa isyarat. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita kaji lebih jauh lagi. Ya. Tapi paling tidak itu sudah ada gambaran-gambaran ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, belajarlah dengan tidur. Ya. Tapi jangan tidur terus, Pak. Kalau tidur terus jadi Abu Naum nanti, Bapak tidur, Bapak penidur. Belajar dari tidur. Apa yang kita pelajari dari tidur nggak tahu. Itu kuncinya gitu. Belajarlah dari mati, tapi karena kita belum pernah merasakan mati, nah kita bertanya sama adiknya mati saja. Adiknya mati tidur. Nah kita sudah sering ngalamin itu. Belajar dari tidur, apa bisa kita pelajari tidur? Nggak tahu. Jadi belajarlah sampai nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.